Yogyakarta merupakan sebuah daerah istimewa dengan beribu kekayaan seni yang terkandung di dalamnya. Dengan semboyan Hamemayu Hayuning Bawono, Yogyakarta memiliki histori kehidupan yang begitu mendalam. Beragam adat istiadat disajikan oleh kota istimewa ini. Salah satu keunikan yang dimiliki oleh Provinsi Yogyakarta adalah adat dalam pernikahannya. Mulai dari prosesi, kostum atau ageman, hingga paesnya menjadi daya tarik tersendiri, terutama paes ageng. Zaman dulu HB ke-7 ya, itu sudah mulai digunakan tapi di dalam lingkup keraton. Lalu mulai berkembang untuk masyarakat umum itu HB8 dan HB9. Mulai berkembang sampai sekarang di era zamannya HB10 sudah berkembang luas untuk masyarakat umum. Pada perjanjian Giyanti tahun 1755 yang berisi pecahnya dinasti Mataram menjadi Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta, Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono meminta paes ageng sebagai salah satu isi kesepakatan. Pada mulanya, tata rias paes ageng Yogyakarta hanya boleh dikenakan oleh kerabat raja. Namun pada tahun 1940, saat pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-9, masyarakat umum diperbolehkan menggunakan paes ageng tersebut. Kalau untuk paes ageng di dalam keraton sendiri, itu hanya paes ageng yang dudutan, memakai basahan dudutan. Tetapi untuk masyarakat umum, itu berkembang menjadi paes ageng Kanigaran, paes ageng Jangan Menir, dan ada 7 macam perkembangan tata rias pengantin gaya Yogyakarta, yaitu paes ageng Jogja Putri, paes ageng Kasatriyan Ageng, paes selikuran, Jogja berkerudung tanpa paes. Jadi ada 7 macam yang bisa digunakan untuk masyarakat umum di sekitar Yogyakarta, dan sekarang sudah berkembang menjadi seluruh Indonesia. Paes ageng Kanigaran memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari ageman pengantin, yaitu dodot dan baju bludru bordir yang dikenakan. Kalau yang banyak diminati masyarakat adalah paes ageng yang cikal bakal dari keraton. Jadi paes ageng yang pakai dodot, yang basahan itu yang banyak diminati. Dan itu satu-satunya paes ageng yang digunakan di dalam keraton. Kalau untuk ngunduh ada Jangan Menir namanya. Paes ageng juga, riasannya paes ageng tapi pakai baju. Sakral, mewah, cantik, anggun, dan gagah. Itulah kesan yang terlihat dari pengantin yang mengenakan paes ageng Kanigaran. Dengan kearifan budaya lokal yang masih melekat kuat, masyarakat mempercayai bahwa setiap atribut yang dikenakan oleh seorang pengantin memiliki nilai doa dan harapan. Paes ageng Kanigaran itu merupakan dulu ada Sentono Dalem, keluarga kerajaan yang berdomisili di luar keraton, yang menikahkan putrinya, tetapi beliau tidak kersa dodotan. Jadi maka diciptakan oleh zaman dahulu oleh empu kita, yaitu paes ageng tetapi memakai baju brenggen, tetapi dalamnya pakai baju itu untuk ngawekani. Kalau umpamanya masyarakat yang muslim mungkin nggak mau dodotan, itu pakai baju, itu namanya paes ageng Kanigaran. Tetapi tidak sembarang baju yang dipakai, yaitu baju brenggen. Terus yang kakung juga memakai baju sikepan budiran, itu juga mengangkat dari busana adat keraton Yogyakarta, busana grebegan yang dipakai untuk busana pengantin Kanigaran. Dalam paes ageng Kanigaran, sang pengantin putri mengenakan berbagai atribut yang penuh dengan makna, di antaranya cengkorongan membentuk wajah dengan pola teratai. Teratai melambangkan kesucian dan menandakan pengantin masih suci.
Alis menjangan ranggah yang bentuknya khas seperti tanduk rusa dan berfungsi agar pengantin gesit dan cekatan dalam menghadapi masalah hidup. Jahitan berupa 2 garis hitam yang digambar dari ujung mata bersatu di ujung kepala. Hal ini dipercaya bahwa pertanda pusat pemikiran menjadi satu ke arah kepala, sehingga diharapkan kedua pemikiran pengantin bisa menjadi satu. Sanggul bokor mengkurep, yaitu sanggul yang diisi irisan daun pandan, kemudian ditutup dengan rangkaian melati. Perpaduan pandan dan melati membawa bau harum yang religius. Dimaksudkan agar pengantin membawa nama harum bagi masyarakat. Jebehan Sri Taman berupa rangkaian 3 bunga di kanan kiri sanggul berwarna merah, kuning, dan hijau. Ceplok adalah hiasan bunga di tengah sanggul yang diapit oleh 2 bros. Gajah nguling merupakan rangkaian melati yang dipasang di bawah sanggul. Rangkaian ini melambangkan kesucian, baik suci sebagai perempuan maupun suci dalam niat untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sakral. Dalam Pais Ageng terdapat istilah Raja Keputren, yaitu nama perhiasan Pais Ageng. Di antaranya, petat dipasang di depan sanggul. Hiasan ini berupa sisir emas dengan bentuk seperti gunung. Gunung melambangkan kesakralan, juga merupakan tempat bersemayamnya para leluhur. Sumping di telinga dimaksudkan agar pengantin peka dan sensitif terhadap keadaan di sekitarnya. Centung berupa sisir kecil di kanan kiri pertemuan rambut dan wajah. Hal ini melambangkan gerbang. Maksudnya, pengantin telah siap memasuki gerbang kehidupan yang sebenarnya. Cundok mentul sebanyak 5 rangkaian dipasang di sanggul. Hal ini melambangkan 4 arah mata angin dan 1 tujuan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kain dodot atau kambuh. Kain ini bermotif semen raja dan membawa harapan berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang saling berbagi dan penuh cinta kasih, serta diberikan kehidupan yang sejahtera seperti raja. Udet adalah selendang kecil dipakaikan di pinggang. Selendang ini bermotif cinde, melambangkan sisik naga, simbol kekuatan. Rangkaian bungal pelengkap terdiri dari daun-daun puring, bunga potro menggolo, dan bunga kamboja putih. Kelat bahu yang dipasang di lengan berupa naga dengan kepala membelit satu sama lain. Naga ini merupakan perlambangan bersatunya rasa dan pikiran sebagai sumber kekuatan dalam hidup. Kalun susun sebanyak 3 melambangkan siklus kehidupan, lahir, hidup, dan meninggal. Atribut pengantin pria dalam Pais Ageng Kanigaran tidak terlalu berbeda jauh dengan pengantin putri. Hanya saja pengantin laki-laki memakai kuluk di kepalanya yang merupakan topi khusus dan biasanya di belakangnya ada rambutnya. Rambut itu disebut ukel ngure, lengkap dengan mentul kecil. Hal ini dimaksudkan agar menyerupai pangeran, karena pada zaman dahulu pangeran berambut panjang. Selain itu, pengantin laki-laki akan dilengkapi dengan kris. Kris merupakan senjata tradisional Jawa. Saya mengharap kepada perias-perias muda yang sekarang berkembang banyak sekali di DIY maupun di Indonesia, supaya selain dia tahu tata cara perias, itu harus mengetahui adat istiadatnya. Maknanya itu harus dipelajari betul-betul, jadi dia mengerjakan tata rias itu dengan hati. Ya, kalau tahu maknanya yang dimaksud, ciri-cirinya, maknanya, artinya, semuanya itu bisa digunakan dengan roso, pakai hati mengerjakannya, tata rias pengantin itu. Hasilnya akan lebih bagus, akan lebih anggun, akan lebih tidak hanya cantik sekedar cantik lahirnya, tetapi dari batin keluar cantiknya.